Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana azim. Yang mulia Sayyidina guru kita Kiai Tuan Rizal Muda qaddasallahu sirrahu, yang terhormat Ketua Yayasan Lemahan Balak Tanjung Kuku beserta para jajaran serta Kepala Madrasah MA, MTS dan MI Junjungan Said Hamim, yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Abul Hasan untuk menyampaikan atau untuk mensosialisasikan rapot digital madrasah kita milik Madrasah MA, MTS dan MI Junjungan Said Hamim yang sudah bisa kita isi secara online, yang sudah kita udarakan, sudah mungkin dalam 2 semester di belakang sudah kita laksanakan. Namun di sini perlu saya ingatkan kembali untuk teknis pengisian rapotnya. Lalu untuk selain teknis pengisian rapot juga untuk teknis bagi tugas antara guru pusat dan guru cabang ya, karena di madrasah kita punya cabang yang ada di Lampung ya. Maka dengan ini harus kita sepakati bahwa guru yang di pusat dan guru yang di cabang menggunakan akun yang sama agar tidak agar nilainya tidak campur amburadul ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teknisnya setelah selesai dikerjakan oleh guru di pusat, lalu akan dilanjutkan oleh guru di cabang untuk mengisi rapotnya dan akan dikirim oleh guru yang ada di cabang ya. Untuk teknis yang lebih mendalam, guru di pusat dan guru di cabang harus ekstra komunikasi ya, harus lebih berkomunikasinya lebih lebih di intensif lagi ya. Oke, ini saya akan memperkenalkan, ini rapot digital madrasah RDM kita. Dapat kita akses melalui link ini. Kita bisa akses dari handphone ya, kita bisa akses dari manapun, nggak perlu kita kerjain di madrasah, walaupun ya seyogyanya harus kita kerjain di madrasah ya, setelah kita koreksi soal pas kita ya. Nah, di sini linknya adalah rdm.ma.csh.sch.id. Kalau untuk yang MI dan MTS tinggal kita ganti yang MA ini menjadi MI atau MTS ya. Lalu kita masuk, kita refresh dulu. Nah, kita langsung login menggunakan username. Username-nya nanti akan dikirimkan melalui grup WA. Silahkan dicek di grup WA masing-masing ya. Oke, kita masuk menggunakan akun punya Bapak Kasan karena akun saya agak error, masih belum dibenari oleh Bu Rizka. Oke, kita login. Autentifikasi berhasil, berarti kita sudah berhasil login. Dan inilah tempat kita menginputkan nilai kita ya. Nanti di sini mata pelajaran apa saja yang kita ampu pasti akan tampil di sini. Kalau tidak tampil, maka langsung cepat-cepat hubungi operatornya ya. Di MA ada Ibu Rizka, di MI ada Ibu Yuni Fatimah, di MTS ada Ibu Wulan ya, Siska Wulandari. Ya, jika tidak ada di sini silahkan dihubungi operatornya. Untuk tugas tambahan ini biasanya wali kelas, karena wali kelas yang berhak untuk mencetak rapotnya nanti ya. Nanti wali kelas mungkin sudah lebih paham dia, karena dia lebih dekat dengan operator dan karena sudah beberapa kali mereka melakukannya sendiri ya. Baik, di sini kita coba untuk menginputkan nilai. Nah, sambil kita menginputkan nilai, nanti akan saya terangkan juga bagaimana teknis berbagi tugas antara Lampung dan pusat ya. Oke, di sini kelas 10 tadi sudah saya coba. Ini kita nyoba yang kelas 11. Jadi ini kelasnya kita pilih, tinggal kita pilih ya di sini. Kita pilih, kita klik salah satu. Yang belum ya, yang sudah centang hijau ini berarti sudah selesai diisi ya.
Di sini akan muncul nama-nama mahasiswanya ya. Nama-nama siswanya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan bobotnya terlebih dahulu ya. Oke. Bobot ini adalah bobot nilai harian dan bobot nilai ujian ya. Berapa mau kita kasih bobot? Di sini harus sepakat dulu antara guru di pusat dan guru di cabang, atau guru pusat dan guru cabang harus saling berkomunikasi untuk ini. Ini tidak boleh dirubah lagi. Dari awal harus kita tentukan. Misalkan biasanya yang paling sering digunakan 60% untuk harian dan 40% untuk ujian penilaian akhir semester atau pasnya atau ujian akhirnya ya. Oke. Kalau sudah selesai tinggal kita simpan, berhasil, dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yakni kita mengisi nilai. Kita harus mengisi nilai pengetahuan, lalu dilanjutkan dengan nilai keterampilan ya. Nilai pengetahuan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ini juga harus kita sepakati ketika kita menginputkan nilai harian. Biasanya ada perbedaan antara guru di pusat dan guru di cabang. Ada perbedaan teknis penilaian. Ada yang menilai setiap minggu, ada penilaian harian. Ada yang setiap hari ada penilaian harian. Nah itu harus tetap kita harus sepakati berapa nilai yang akan diinputkan ke dalam nilai harian ini. Maksud saya ada berapa, misalkan sudah ada 10 minggu dan setiap minggu itu dinilai oleh satu guru yang ada di pusat. Nah maka guru yang di cabang dia harus sama ya. Kalau misalkan dia punya lebih dari 10, maka harus sepakat dulu antara kedua ini 10-10-nya mau dimasukin, atau cuma 5, atau cuma 3 bahkan, atau hanya satu aja, atau nilai akhir aja yang kita masukkan di nilai harian. Nah itu kesepakatan antara dua guru. Tapi ya sarannya nggak usah ribet-ribet, nggak usah banyak-banyak, langsung dihitung dulu. Kalau mau lebih rapi ya, biar nggak terjadi kebingungan ya. Tapi nggak masalah, ini teknisnya diserahkan kepada guru pengampu masing-masing, baik yang di pusat maupun yang ada di cabang. Nah kita coba ya, untuk nilai harian kita tinggal klik, saya kembalikan dulu lagi, kita tinggal klik yang harian ini, dan setelah itu kita lakukan tambah ya, tambah. Nah ini kita tulis nama nilainya. Kalau nilainya lebih dari 1 ya, maka kita kasih nama PH1. Nanti kita tambah lagi PH2, PH3, PH4 dan seterusnya. Atau hanya PH1 aja nggak apa-apa, nggak masalah sih. Yang penting nilai ini sudah nilai akhir atau nilai setelah dijumlahkan dengan nilai-nilai penilaian harian ya. Oke, ini materinya materi apa? Materinya bisa kita lihat di buku kita, buku ajar kita. Kita mengajarkan bab apa di penilaian hari pertama ini. Misalkan kita mengajarkan di matematika ini trigonometri, misalkan trigonometri. Atau kalau yang sudah digabung tadi bisa juga kita gabung trigonometri, ada aljabar, ada kalkulus misalkan, bukan kalkulus, apa sih namanya, permutasi misalkan, dan lain-lain ya. Ini babnya, bab trigonometri, bab aljabar, bab permutasi. Nah ini nanti akan dirangkaikan sendiri kata-katanya oleh sistem ya. Maka kita hanya menuliskan bab yang kita pelajari aja nanti di sini ya. Oke, ini kalau kita gabungin ya, bab 1, bab 2, bab 3, penilaian hariannya langsung kita gabungin jadi satu, hanya satu penilaian harian. Oke, kita lanjut, langsung kita masukkan nilainya. Misalkan nilainya adalah 74 misalkan. Ini biar cepat aja ya, saya tulis di sini biar sama nilainya semua. Ini bukan untuk bahwa kita menilainya harus sama, enggak. Ini tetap kita nilai sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Oh ini masih ada satu nama yang belum dihapus ini. Nanti dihapus Bu Rizka ya. Oke, selanjutnya kita sudah selesai, kita inputkan semua nilainya. Oh ya, nilainya harus kita isi dulu semua ya. Guru yang di pusat, kalau dia duluan ngisi,
kita harus fullkan dulu, harus kita isi. Minimal kalau misalkan yang ada di Lampung seperti Dewi Maharani ini kan Lampung, minimal harus kita isi dengan nol ya. Kalau enggak dia nggak akan bisa disimpan ya. Minimal harus diisi. Coba kalau kosong seperti ini, 00 ini agak buram ya, jadi bukan karena kita tulis. Jadi kalau kita simpan, nah, dia akan otomatis meminta untuk diisi ya, maka harus kita isi 00 atau kita isi dengan angka yang sama ya. Nah, nanti yang di Lampung teknis langsung diubah, langsung diperbaiki aja ya. Oke, sekarang kita simpan. Oke, setelah kita simpan, ini sudah ada penilaian harian 1, kita bisa tambah lagi penilaian harian 2 untuk bab-bab selanjutnya, atau nggak usah juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah cukup dengan satu nilai ini sudah. Oke, kita kembali sekarang, penilaian hariannya akan tergabung langsung menjadi satu di sini ya. Walaupun di sini nanti penilaian hariannya ada 2 atau 3 atau lebih, tetap di sini hanya ada satu yang tampil ya. Jadi setelah selesai kita kembali, kita masukkan nilai pasnya, penilaian akhir semesternya. Kita masukin, misalkan nilainya 75 semuanya. Oke, sudah selesai, kita isi semua misal ya. Tetap ya, tidak boleh ada yang kosong di sini. Jadi yang Lampung nanti tinggal, jangan heran nanti sudah ada nilainya, kok sudah ada nilainya. Ya tinggal dirubah aja ya, jangan heran karena ini harus diisi oleh guru yang ada di pusat ya. Kita ngikutin yang dibuat oleh sistem. Kita nggak bisa ngoprak-abrik sistemnya karena takut nanti ya. Oke, setelah selesai kita langsung simpan, dan setelah berhasil kita kembali lagi. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, kita tadi sudah menuliskan aljabar, trigonometri, dan permutasi. Nanti akan dituliskan sendiri deskripsinya oleh sistem, bahwa siswa ini atas nama Aditya Alvina ini memiliki kemampuan cukup baik, terutama kemampuan dalam trigonometri, aljabar, dan permutasi seperti itu ya. Akan diketikkan sendiri. Jadi kita cukup menuliskan ini saja di materi. Oke, ini sudah nilai pengetahuan, dan sekarang nilai keterampilan. Nah, setelah nilai pengetahuan kita masuk ke nilai keterampilan. Kita pilih. Nah, kita punya proyek apa? Nah, ini juga kemarin sempat terjadi, nilainya ini kenapa yang di cabang besar nilainya, sedangkan yang di pusat anjlok. Nah, ini penyebabnya dari sini nih. Jadi sudah disepakati oleh yang di pusat bahwa kita hanya mengisi yang portofolio misalkan ya, yang proyek misalkan hanya satu aja, yang proyek aja yang diisi. Jadi portofolio sama unjuk kerja ini nggak diisi. Nah, sementara yang di Lampung mengisi ketiga-tiganya. Jadi otomatis yang di pusat nilainya jadi nilai rata-ratanya. Kalau nilai 60 jadi cuma nilai 30 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, maka ini harus kita sepakati dulu mau tiga-tiganya atau mau hanya satu aja. Nah, itu antara guru dengan guru, kita kembalikan lagi ke situ ya. Misal kita hanya mengisi proyek saja di sini, kita tambah banyak ya, proyek juga bisa banyak di sini. Satu misalkan di sini kombinasi dan permutasi misalkan ya. Nah, lalu kita isikan nilainya di sini ya. Kita isi nilainya satu persatu ya. Kalau mau cepat nilainya di sini, tapi nggak disarankan. Oke, kita selesai. Sekarang kita tekan simpan, save change. Oke, nah kita isi kompetensi dasarnya cuma satu aja, nggak masalah ya, nggak usah mau tambah-tambah lagi juga nggak apa-apa. Kita kembalikan. Oke, sudah selesai. Portofolio sama unjuk kerja sesuai dengan kesepakatan aja ya. Kalau mau diisi silahkan diisi, kalau enggak ya harus sepakat dua guru ini harus sama ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai semuanya kita tekan kirim ya. Oke, nah kenapa ini setelah kita tekan kirim ini masih silang? Oh, ternyata kita lupa menekan kirim yang ada di nilai pengetahuan ini.
belum kita tekan kirim. Nah, setelah kita tekan kirim, maka dia akan centang hijau. Tandanya kalau sudah centang hijau berarti dia sudah disimpan atau tersimpan. Jadi saya ingatkan bahwa untuk guru yang ada di cabang harus menyesuaikan ya, kalau mau misalkan ini sudah disimpan harus dibatal kirimkan dulu baru kita edit lagi ya. Atau guru yang di pusat tidak usah menekan kirim, simpan aja, nanti guru yang di cabang yang menekan kirim ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap harus berkomunikasi antara dua guru ini. Oke, pekerjaan kita selesai. Hanya seperti itu pengisian rapot ini. Yang penting komunikasi antara kedua guru ini, guru yang di pusat maupun yang di cabang. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa video ini ditonton sebaik mungkin, diulang-ulangi kalau masih ada yang belum paham, atau bisa menghubungi operator secara langsung. Di MA ada Bu Rizka, di MTS ada Bu Siska Wulandari, di MI ada Ibu Imah ya, Yuni Fatimah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.